Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisah ini terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam terlibat dalam konflik melawan para penyihir yang bekerja untuk kerajaan. Dalam perjalanan dakwanya untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan penduduknya, Nabi Musa menghadapi serangkaian cobaan yang terus-menerus. Rintangan dan tantangan muncul di depan Nabi Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun yang didampingi oleh Nabi Harun alaihissalam yang menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Mereka datang dengan maksud mengajak Fir'aun untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun bagaimanapun dengan tegas menolak ajakan tersebut. Ia bahkan memerintahkan para penyihir andalannya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, serta memerintahkan mereka untuk tidak hanya menolak ajakan beriman kepada Allah, tetapi juga untuk mengalahkan Nabi Musa. Untuk mengalahkan Nabi Musa, lantas bagaimanakah kisah pertarungan Nabi Musa alaihissalam melawan para ahli sihir Fir'aun yang jumlahnya sampai belasan ribu orang? Simak terus video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus menyebarkan informasi seputar Islam. Diceritakan dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman, Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Pada suatu malam, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Ia bahkan tak bisa tidur tenang. Ia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Fir'aun kemudian memaparkan mimpi yang mengganggunya kepada sejumlah peramal. Dia menggambarkan melihat api yang berkobar dengan intensitas tinggi di Mesir, merajalela dan menghancurkan seluruh rumah penduduk Mesir, termasuk rumah-rumah Bani Israel. Namun, dalam kejadian tersebut tidak ada satupun dari mereka yang terlibat atau terkena dampak api yang melanda. Seperti yang diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Selama menetap di Mesir, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Fir'aun. Salah seorang peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya? Sementara di mata Fir'aun, Bani Israel adalah kaum yang lemah dan tidak punya daya apapun. Lantas, ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Dikisahkan, Nabi Musa alaihissalam adalah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Musa
ditemukan oleh istri Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Ketika memasuki usia dewasa, pertanda dari mimpi buruk yang sebelumnya dialami oleh Raja Fir'aun semakin menjadi kenyataan. Nabi Musa alaihissalam mulai menasihati Raja Fir'aun untuk kembali ke jalur yang benar. Tetapi Fir'aun acuh tak acuh, bahkan melancarkan perlawanan terhadapnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan kaum Bani saat Nabi Musa dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 117 hingga 119. Akhirnya, para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.